Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki agama kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala tambahkan ilmu kepada kita, memberi rezeki kefahaman kepada kita, dan memperjalankan kita di atas agama yang lurus ini. Alhamdulillah, pagi ini kita lanjutkan perbincangan kita sebagai ikhtiar untuk dapat kembali kepada Allah dalam keadaan di atas al-fitrah, yakni kita melanjutkan pembahasan kita kitab Al-Fitrah Haqiqatuha wa Madzahibun Nasfiha dalam kaitannya dengan dalil-dalil Al-Quran berkenaan dengan wujudnya adanya fitrah. Bagian kedua ini di halaman 44 kita akan berbincang-bincang bersama dengan komunitas psikologi mengaji ini mengenai al-mitsaq. Nah, monggo Mas Joko. Berarti nyambung kali ini nih sama kemarin tuh ya. Betul, karena kata lain dari al-fitrah adalah al-mitsaq. Ini masih melanjutkan ini biar tidak lepas dari fokusnya bahwa kita ini masih membahas tentang dalil-dalil dari Al-Qur'an Al-Karim berkaitan dengan wujudnya fitrah. Jadi bahas tentang eksistensi fitrah. Nah, kita masuk di poin kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayatu lat utawi iki pira-pira ayat alati kang tusarrihu bi anallaha jelasake kelawan anane Allah taala iku akhadan dadekake utawa njupuk al-ahda ing perjanjian wal misak lan misak ala bani adam ing atase bani adam jami'an sakabehe bani adam an la supaya ora tak butuh ngibadahi sapa bani adam ila kejaba iyahu maring Allah wae. Wa min hadhil ayat lan setengah saking pira-pira ayat ini. Jadi musannif beliau itu menjelaskan bahwa ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala itu mengambil perjanjian atau menjadikan perjanjian dan misak. Nah, ini sementara kita baca misak dulu, baru nanti kita bahas definisinya. Karena kalau kita sebutkan perjanjian, ini lebih dari sekedar perjanjian, biar kita juga ketika menyebut misak nanti terbayang secara utuh apa yang dimaksud dengan misak. Dan memang sulit untuk dicari bahan katanya itu. Dalam bahasa Inggris tidak konsisten menerjemahkannya, ada yang menerjemahkannya sebagai charter, tapi dengan catatan, ada yang menerjemahkan sebagai covenant dengan catatan, dan tadi ada yang menerjemahkan sebagai pact, fakta, itu pun dengan catatan. Artinya bahwa dalam bahasa Inggris pun kata al-mitsaq tidak dapat diwakili oleh satu kata yang paling mendekati. Makanya sementara kita lewati aja, kita baca misak, belum diterjemahkan. Nah, di antara ayat itu adalah sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Qaulihi ta'ala, Allah Ta'ala dawuh, Wa'id akhodalan ilingon alikan indadekake sapa rabbi sira rabbuka rabbi sira min bani adama saka bani adam min duhurihim saka gegere utawa sulbine bani adam dzurriyyatahum ing pira-pira anake bani adam wa asyhadu lan nyekseni lan mempersaksikan hum ing bani adam sapa Allah ala anfusihim ing atase di jiwane bani adam alastu bukane ingsun iki yaiku Allah birabikum kelan rabbi sira. Jadi ini Allah menjelaskan ketika Rabb kalian yaitu Allah itu mengambil dari Bani Adam dari zuhurihim, ini diterjemahkan sulbi, dari di tafsir Syekh As-Sa'di beliau menjelaskan sulbi, tulang sulbi Bani Adam yaitu anak turunan mereka. Kemudian Allah mempersaksikan kepada Bani Adam itu alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Qalu nulin jawab sapa Bani Adam bala leres syahidna nyekseni sinten kawula antakula. Jadi Bani Adam menjawab benar kami bersaksi. Nah, antakulu ini kalau kita baca di tafsir Jalalain itu ditulisnya an la takulu. Jadi an la takulu antakulu supaya ora takulu ngucap sama Bani Adam yaumal kiamah ing dalam dina kiamat inna sak temene kawula kuna ana kawula an hada ing perkara iki yaiku misak persaksian ghafilin iku lalai. Jadi Allah mempersaksikan
menyatakan bukankah aku itu adalah Rabb kalian, kemudian kita yang waktu itu masih di alam ruh, kita mempersaksikan benar, kami bersaksi. Kenapa itu diambil? Agar Bani Adam ini kelak tidak berkata pada hari kiamat bahwasanya kami dalam urusan persaksian ini, kami ini lalai. Jadi sudah diantisipasi. Au tawi takulu ngucap sapa Bani Adam, au takulu tawi ngucap sapa sira kabeh yaitu Bani Adam, annama yen ta perkara asroka, in nama yen ta namung asroka tumindak syirik sapa abauna bapak-bapake ingsun, bapak-bapake kawula, min qablu saka sadurunge wa kunalan anane kita iki dzurriatan min ba'dihim, namung anak turune mereka. Jadi agar juga tidak berkata, yaitu Bani Adam ini tidak ngeles, tidak berkhilaf bahwa kami ini kan cuma anak keturunan. Jadi yang berbuat syirik itu bapak-bapak kami gitu. Cuma ikut-ikutan. Follower gitu ya. Melestarikan. Jadi agar tidak mengatakan seperti itu. Jadi sudah diantisipasi. Afatuh likuna, napa paduka badhe ngersakake membinasakan kawula bima kelawan perkara fa'alatu mindak sapa al-mubtilun nggih menika tiyang-tiyang ingkang sesat, menyesatkan. Jadi apakah engkau ya Allah akan membinasakan kami disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menyesatkan itu. Jadi hujah-hujah yang nanti di hari kiamat kemungkinan akan disampaikan oleh Bani Adam terhadap persaksian ini, pengingkaran itu sudah diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di bawah dijelaskan juga. Ini yang jadi ayat utama tentang mitsaq ini tadi. Yeah. Oleh Muslim. Karena nanti ternyata ini yang akan menjadi definisi. Dan kita sempat kita nanti di belakang. Waqat lanjak tifas saro nafsirake sapa jam'u sebagian min ahlil ilmi saka ahlul ilmi. Al fitrata ing fitrah bi annaha kelawan anane fitrah iku hada al ahdu, yaiku perjanjian wal misak. Nah ini ada lagi wal misak al madkuru kang disebutake fil ayat ing dalam pira-pira ayat kama sayati kaya kang bakal teko. Nah kita mungkin perlu lihat dulu apa yang dimaksud dengan misak. Karena di sini dikatakan bahwa sungguh sebagian ahlul ilmi itu telah menafsirkan tentang fitrah ini, bahwasanya fitrah ini adalah perjanjian dan misak. Nah misak itu apa? Mari kita tengok sebentar, kita melihat ke halaman di belakang. Di halaman? Halaman 469. 469. Memang ada pembahasan cukup panjang gitu dari musannif tentang. Ya, tapi kita tidak akan membahas itu. Maksudnya sekedar justru malah istilahan. Biar kalau misalnya nanti kita sebut fitrah, itu terbayang bahwa fitrah ini bukan sekedar perjanjian biasa. Kalau dari sisi lughah itu beliau mengutip dari Mu'jam Maqayis al-Lughah, itu karya Ibnu Faris. Kata beliau wasaqa itu al-wawu wasa'u wal qafu. Lan utawi wawu lan sa lan qaf iku kalimatun kata tatulu nuduhat apa kalimat ala aqdin ing atase ikatan wa ihkamin lan isbat. Ihkamin iku itkon, yaitu sesuatu yang kokoh, yang teguh. Jadi misak itu dari wasaqah yang terdiri dari huruf wawu, sa dan qaf, yang itu adalah sebuah kata yang menunjukkan pada adanya ikatan yang kokoh. Wal misakulan tawi misakiku al ahdu al muhkam, yaitu ikatan yang teguh. Itu dari si bahasa kita ambil itu aja. Paling tidak ada gambaran. Nah langsung masuk di istilahan. Wal misaku 471 yang istilahan ya. Al misak fil istilah. Wal misaku lan tawi misak istilahan ing dalam istilah au syar'an ta ing dalam syariat buat tegese al isyhadu, iku persaksian. Alladzi kang asyhada nyekseki sapa Allahu taala Allah bani Adam ing bani Adam ala anfusihim ing atase jiwa-jiwane bani Adam. Alastu birabikum. Alastu bukane ingsun iki birabikum kelan rope sira. Qalu jawab sapa bani Adam bala leres sahidna nyekseni sinten kawula. Antakulu supaya orang ucap sama Bani Adam yaumal kiamah ing dalam dina kiamat inna sak temene kula kuna
ana sapa kula an hada ghafilin ing atase perkara iku mau ghafilin yaiku lalai. Au tawahum lan Bani Adam iku fi dhahri Adam ing dalem Bani Adam. Tulang sulbi Bani Adam. Jadi kalau kita lihat ini sama dengan ayat yang kita baca tadi. Jadi secara istilah definisinya itu mengambil dari ayat tadi. Makanya ketika disebut misak berarti kita membayangkan bahwa ini adalah perjanjian dari Allah. Persaksian Allah itu menuntut kita itu berikrar bahwa Allah adalah Rabb kita. Bahwa Allah adalah Rabb kita dan kita bersaksi bahwa itu adalah benar. Allah itu adalah Rabb kita. Jadi ada sebuah dialog dan itu terjadi sebelum kita dilahirkan karena di sini disebutkan wahum fi dhahri Adam dan mereka yang bersaksi itu ada di dalam tulang sulbi Adam alaihissalam. Ala sifatil lati akhbaro biha. Ing atase sifat alati kang akhbaro ngabarake sapa Allah biha kelawan sifat iku fi kitabih ing dalam kitab Allah Al-Karim yang mulia. Wa akhbaro lan ngabarake biha kelawan sifat iku sapa nabiyuhu alaihi salatu wasalam fi sunnati ing dalam sunnah syarifah. Jadi sifat tentang pengambilan saksi persaksian itu sudah terekam, dikabarkan dalam kitab dan sunnah. Gitu. Pengambilan makna secara istilah ini menarik karena dia merujuk langsung kepada dalil yang betul. Bahwa makna secara istilah ini memang kita utamakan, unggulkan, dahulukan dibandingkan makna lughah tadi ya lughatan tadi. Karena kalau mana lughah kan nanti bisa digunakan untuk luas konteksnya. Sementara kalau kita membahas fitrah sebenarnya konteksnya itu sudah terbatas. Dibatasi bahwa yang dimaksud dengan fitrah adalah diantaranya yang tadi misak, gitu kan? Misak sendiri ini. Dan dalam hal apapun sebenarnya, apalagi dalam urusan din, dalam urusan apapun, cabang keilmuan apapun, maka penempatan penggunaan istilah itu mutlak untuk diperhatikan. Sehingga dengan demikian kita tidak akan dapat mengambil ilmu dalam bidang apapun kecuali dengan memahami istilahnya dengan benar. Apakah itu istilah-istilah dalam soal matematika bahkan atau fisika, kimia, apalagi dalam soal agama. Karena itu ketika mitsak ini merupakan istilah, kita harus memahami makna secara istilah. Karena ini istilah maka pahami makna secara istilah. Karena ini istilah syar'i maka makna syar'i itu didahulukan daripada makna lughawi secara bahasa. Karena ini tadi kan konteksnya di sini dikatakan oleh musannif, oleh penulis bahwa sebagian ulama itu sudah menafsirkan, sebagian ahli ilmu menafsirkan tentang fitrah ini sebagai al-ahdu, yaitu perjanjian, kemudian wal misak. Jadi ketika kemudian dikatakan fitrah, kita menyebut fitrah, maka kita terbayang misak. Nah, misak itu gambarannya seperti apa? Seperti yang tertuang dalam ayat Al-A'raf tadi, surat Al-A'raf ayat 172-173 itu, bahwa ada perjanjian yang itu perjanjian awal antara hamba dengan Allah, yaitu persaksian seorang hamba seluruhannya yang itu mempersaksikan bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin. Jadi kaitannya ke sana, sehingga ketika disebut misak itu bukan sekedar perjanjian seperti perjanjian pada umumnya. Ya, kita lebih menekankan ke situ. Karena ahdun sendiri perjanjian. Ahdun perjanjian. Kenapa kok diulang ada ahdun, ada misak gitu. Nah, lebih dalamnya lagi. Maka mungkin kalau kita terjemahkan ikatan yang kuat atau ikatan yang kokoh atau apa? Tidak mewakili juga. Tidak mewakili. Karena itu memang peristilahan sebagaimana dalam bidang-bidang yang lain, kalau peristilahan ya tidak dapat diterjemahkan, maka menerjemahkan itu justru bisa menjadi sebab hilangnya makna syar'i, makna sebenarnya. Berarti cukup ini ya, memberikan gambaran ya dalam benak kita kalau disebut misak, maka bayangkan bahwa ini adalah perjanjian antara persaksian seluruh ruh itu terhadap dengan segala cakupan dan konsekuensinya. Segala cakupan. Jadi memang mirip dengan covenant. Kalau di konteks covenant itu dia menggunakan rujukan covenant antara God dengan
pengikut Nasrani dan juga God dengan pengikut Jewish. Dia menggunakan istilah covenant untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan jamaah khusus yang disebutkan. Nah, mitsaq ini adalah perjanjian, adalah sebuah ikatan tertentu tersendiri yang khusus ada antara Allah dengan kita sebagai manusia. Iya, tapi dalam beberapa catatan itu pun tidak betul-betul terwakili. Jadi disebut istilah yang paling mendekati dalam bahasa Inggris adalah charter dan atau covenant. Tetapi covenant ini pun tidak dapat betul-betul mewakili karena sifat perjanjiannya juga berbeda antara yang ada pada mereka yakni Christian and Jew dengan al-mitsaq dalam konteks ini. Karena ini mewakili seluruh. Memiliki pengertian lebih spesifik, sebagaimana faith itu tidak dapat mewakili kata iman dalam Islam. Sehingga kita menemukan ketika disebut faith itu pun masih ada beberapa penjelasan tambahan. Karena itu misalnya dalam buku Nurturing Iman and Children, di situ tidak menggunakan nurturing faith atau nurturing belief apalagi. Walaupun dalam beberapa hal bisa menggunakan kata belief atau faith, tetapi ketika berkaitan dengan makna secara utuh, maka belief maupun faith itu tidak dapat mewakili. Sehingga para intelektual muslim, para ulama itu untuk yang dari dunia barat sekarang ini memaknainya tetap iman, karena tidak dapat terwakili. Begitu pula dengan mitsaq, lebih dekat ke charter and covenant atau covenant lebih spesifik, tetapi tetap tidak dapat terwakili sepenuhnya. Nah, apalagi kalau diterjemahkan sebagai perjanjian, karena ahdun perjanjian, wa'dun perjanjian, mitsaq juga perjanjian, ya. Nah, ini menariknya, karena itu memang kita kita perlu mengulang-ulang nanti ini kita untuk mitsaq ini ya. Memang musannif ini juga setelah ini kita perhatikan menyebutkan bahwa al-mitsaq itu juga berlaku untuk beberapa hal, seperti mitsaqnya Allah dengan para nabi, mitsaqnya Allah dengan Bani Israel, memang ada di Quran ada dan dijelaskan. Nah, khusus memang untuk karena kita bicara tentang al-fitrah, maka begitu dimaknai al-fitrah sebagai al-mitsaq, maka oleh musannif definisinya adalah ini. Betul. Perjanjian Allah dengan Bani Adam, bahwa mereka seluruhnya mengakui Allah Ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Sesuai dengan ayat tadi. Masya Allah, ini menarik, karena penetapan satu definisi berdasarkan dalil itu jauh lebih kokoh dibandingkan kalau sekedar menggunakan bahasa atau istilah yang dikenal oleh manusia secara umum. Masya Allah. Ini merujuk mengembalikan istilah kepada tempatnya yang semula. Betul. Termasuk nanti istilah penggunaan fitrah itu sendiri. Kita lanjut Riman ya. Wa minal ayatilan, setengah saking pira-pira ayat aidon juga. Qaulihi ta'ala, dawuh Allah Ta'ala, wazkuru lan ilingo sira kabeh nikmat Allah yang nikmati Allah alaikum ing atase sira wa misaqahu lan misake Allah alladzi kang wasaqakum misakake Allah ton ngiketake Allah bihi kelawan misak it kultum nalikane ngucap sapa sira sami'na mireng sinten kawula wa ata'na lan taat sinten kawula. Jadi ingatlah kata Allah, ingatlah kalian atas nikmat-nikmat Allah yang telah Allah limpahkan pada kalian, Allah karuniakan pada kalian, dan misak Allah. Dan misak Allah yang Allah itu ikatkan kalian pada kalian dengan misak itu, yang Allah ikat kalian dengan misak itu. Saat kalian berkata, sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Qalu Mujahid, dawuh sinten Mujahid, wa misaquhu lan utawi misake Allah, alladzi kang wasaqahum, misakake sapa Allahum bi kelawan misak, huwa tegese alladzi kang wasaqa misakake sapa Allah bi kelawan misak Bani Adam ing Bani Adam. Artinya yang disebut dengan misak itu adalah sesuatu, itu misak yang Allah ikatkan kepada Bani Adam. Wahum lan Bani Adam iku fi dhuhri Adama ing dalam tulang sulbini Adam alaihi salam. Wa nahnu
Nah, ini menarik yang frase belakang ini. Wa nahnu lan tawi ingsun wa in lam lamun ora nadzkurhu eling sapa ingsun hu ing misak faqat mongko yakti akhbarona wis ngabarake sapa akhbarona wis ngabarake ingsun sapa Allahu taala bi kelawan misak. Dan kita ini meskipun kita tidak ingat tentang misak ini, maka sungguh Allah telah mengabarkan kepada kita tentang misak itu, tentang adanya perjanjian itu. Jadi beliau menegaskan tentang makna ayat di atas tadi itu. Ketika Allah mengatakan agar kalian tuh nanti tidak berkata pada hari kiamat bahwa kami ini lalai gitu. Karena itu Allah sudah menyebutkan. Jadi karena Allah tahu tabiat kita, ya, mungkin tukang kilah, sudah masuk. Tukang les sudah di-cut dari awal. Dan di sisi lain ini Allah saja ngambil perjanjian di PHP sama manusia. Apalagi gitu. Nah ini jadi di sini dikatakan ketika kalian mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi kaitannya dengan ayat di atas itu ketika Allah menyatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka bentuk dari ikrarnya itu, di antara konsekuensi ikrar itu apa? Sami'na wa ata'na. Kayak gitu. Kalau di tafsir Syekh As-Sa'di disebutkan bahwa ikrar itu bukan sekedar pengucapan, tapi lebih ke melazimi konsekuensinya. Ketika kita mengatakan bala syahidna, itu bukan sekedar ucapan lisan, tetapi konsekuensi dari itu, yaitu melazimi dari konsekuensi itu, yaitu apa? Sami'na wa ata'na ini. Beliau menjelaskan, menjabarkan bahwa ketika Allah merintahkan ya sami'na wa ata'na, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Itu. Pribon ini. Kita lanjut dulu. Iya. Lanjut dulu. Mita. Wa qaulihi ta'ala dawe Allah Ta'ala. Alam bukane ahad, kalau di di terjemah Al-Quran disebutkan bukankah aku sudah perintahkan, tapi ahad sendiri kan kalau kita ambil ke makna generiknya kan memperjanjikan. Ilaikum maring sira kabeh ya bani Adam, he bani Adam, anla supaya ora tak butuh ngibadahi sapa sira kabeh asyaitana ing syaiton. Innahu yakti syaiton iku lakum maring sira aduun musuh al-mubinun kang nyata. Jadi Allah sudah menyatakan, ini dalil tentang ini ya, misak tadi itu. Bukankah aku tuh sudah perintahkan pada kalian, sudah mengambil janji kepada kalian agar kalian itu tidak mengibadahi syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah aduwwu mubin, musuh yang nyata. Wal muradu lan ta maksud bil ahdi kelawan perjanjian huna ing kene al misaku iku tegese misak. Al ma'khudu kan den ambil, kan den jupuk alaihim ing atase bani Adam khina nalikane akhraju metu sapa bani Adam min dhahri saka tulang punggungnya Adam alaihi salam. Jadi yang disebut dengan ahdun perjanjian ini adalah misak. Jadi kata-kata ahad di sini adalah persaksian itu yang disebutkan dalam ayat yang kita baca sebelumnya, itu misak. Dan yang menarik adalah ada kata-kata la ta'budu, janganlah kalian tuh mengibadahi syaitan. La ta'budu syaitan. Kenapa menggunakan kata itu? Nah, ini Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan dalam tafsirnya yang disebut dengan la ta'budul syaitan itu adalah la tati'uhu. La tati'uhu aja naat sapa sira kabeh ing syaitan. Wa hadza lan utawi syaitan iku kata iku, ibadah iku atau bihun iki peringatan. Wa hadzal tawi iki peringatan, celaan. Ya dakhulu fihi mlebu apa celaan fi ing dalam celaan iku atau bih an jami'i anwa'in. Celaan ing sakabehane jenis al-kufri kekafiran wal ma'asi lan maksiat. Jadi Allah menggunakan kata janganlah kalian mengibadahi syaitan itu adalah bentuk celaan, teguran dari Allah. Dan masuk dalam kata itu apa? Seluruh jenis kekafiran dan maksiat.
Li'anaha krono anane maksiat iku kullaha sakabehane maksiat iku ta'atun, itu bentuk ketaatan. Jadi seluruh maksiat, seluruh kekafiran itu adalah bentuk ketaatan li syaiton, maring syaiton, kepada syaiton, wa ibadatun lahu, dan ibadah kepada syaiton. Nah, luar biasa. Jadi begitu. Karena harusnya kan segala bentuk ketaatan itu hanya kepada Allah ya. Konsekuensi tadi melazimi mitsaq Betul. dengan Allah. Dan karena itu misalnya kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau itu menjelaskan tentang definisi ibadah. Kata beliau kan al-ibadatu hiya, ibadah itu adalah ismun jami'un. Jadi sebuah ungkapan, sebuah kata yang itu komplit, menyeluruh, meliputi banyak hal. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu. Yang itu ditujukan untuk seluruh apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Minal aqwali, baik itu berupa perkataan, wa af'ali ataupun perbuatan, al-dhahirah wal batinah, yang itu nampak maupun yang di dalam hati. Jadi segala sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhoi, baik itu berupa perkataan atau perbuatan yang nampak maupun yang di dalam hati, itu masuk kategori ibadah menurut batasan beliau ya. Maka ketika kemudian di sini dikatakan jangan mengibadahi syaitan, itu artinya apa? Ketika seseorang itu melakukan apa yang syaitan cintai, apa yang syaitan ridhoi, bentuk ketaatan dia terhadap perintah dan apa syaitan, maka itu termasuk dalam wujud ibadah. Kalau kita pahami ini, maka kalau kita ingat para sahabat itu tidak pernah meremehkan dosa kecil, barangkali memang dalam benak mereka itu tergambar seperti ini. Bukan sekedar melanggar atau melakukan kesalahan, tapi lebih dalam dari itu adalah mereka itu sedang, kita ini kalau misalnya berbuat dosa, itu sedang mengikuti syaitan dan mendurhakai Allah. Bahkan kalimat di sini itu bukan hanya ngikuti, sedang beribadah kepada syaitan. Allah menggunakan kata jangan ibadahi syaitan. Itu kan peringatan keras tuh sebenarnya. Artinya bahkan ketika seseorang itu minum khamr, dia sesungguhnya telah terjatuh kepada mengibadahi syaitan. Walaupun yang tampak itu bukan melakukan ritual tertentu, tapi dia telah bermaksiat dengan maksiat yang besar, maka ini masuk kategori larangan keras. La ta'budu, jangan jangan menyembah syaitan itu. Jadi sebenarnya lebih ke kalau kita memahami makna generiknya itu ada tekanan yang lebih daripada kita sekedar membaca terjemah sambil selalu misalnya. Kalau kita pahami seperti ini, artinya kalau orang melakukan perbuatan dosa, melakukan kesalahan yang itu adalah berarti mengikuti syaitan, itu kebalikan dari itu kan berarti mendurhakai Allah. Jadi ingat namanya awal dari surat Ar-Rum ayat 30 itu kan kalimatnya fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Yang kita itu tegak lurus ikut agama ini, nggak boleh tengok-tengok. Karena begitu tengok-tengok itu berarti jatuhnya tampil di syaitan ini, kamu beribadah kepada syaitan ini. Khawatirnya ke sana. Meskipun kalau kita khawatir kalau dipahami secara saklek, ini kalau saya memahaminya lebih ini perenungan untuk kita yang membaca. Jadi bukan untuk dalam rangka menghakimi orang lain ya. Karena khawatirnya kalau itu dipahami terus digunakan sebagai alat untuk menghakimi orang lain, itu bahaya sekali ini. Karena bisa jadi keluar kata-kata yang akan sangat menyakitkan. Oh, kan mengibadahi syaitan, misalnya gitu kan, bahaya banget. Selain berbeda ya, artinya menetapkan penilaian kepada atau menuduh ya, kan ada menetapkan penilaian, ada menuduh. Sebagaimana ketika seseorang mengetahui ini salah, mendapati ini salah, atau seorang dokter mengetahui ini berpenyakit, itu kan menetapkan keadaan. Berbeda dengan memberikan julukan atau menistakan. Nah, artinya ayat ini justru sangat penting bagi kita untuk menghakimi. Menghakimi artinya menetapkan dengan adil, karena hakim itu harus adil. Tetapi ketika kita dapat mengambil kesimpulan, ini loh bentuk-bentuk perilaku, ini loh bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah itu, dan itu juga termasuk kemaksiatan, tetapi tatkala kita
berbicara kepada yang bersangkutan, kepada mereka untuk mendakwai, berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai dakwah. Masuk kita harus menegakkan lain gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Tapi di awal memang sasarannya adalah kita yang membaca ya, nah, betul. Dan saya tadi itu mendengar ini jadi teringat bahwa Masya Allah, ini Allah mengingatkan kita mengenai janji perjanjian yang kita ambil dulu, al-mitsaq dengan Allah Ta'ala, sehingga sedemikian pentingnya sampai ditekankan betul, diulang lagi di bagian lain, diperingatkan mengenai mitsaq yang sudah kita ambil, juga ahdun yang juga merujuknya kepada mitsaq. Ini mengingatkan, memberikan pengingatan kepada kita bahwa sekiranya kita ini mengingat betul perjanjian mitsaq kita dengan Allah Ta'ala, niscaya kita ini akan lebih terjaga dari menyembah atau mengikuti, menaati syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Ini monggo Kang, lanjut ya. Ayat berikutnya. Wa qoulihi lan dawuh Allah Ta'ala alladzina. Nah ini di surat Ar-Ra'd nggih, ayat 20. Nah, alladzina ini kalau kita baca ayat sebelumnya itu yang dimaksud adalah ulul albab. Jadi alladzina ini adalah ulul albab. Jadi walladzina lan tawi ulul albab. Yufuna netepi sapa ulul albab bi ahdillahi kelawan janjine Allah, walalan ora yan kuduna selak sapa ulul albab misaqa ing misak. Jadi orang-orang itu ulul albab itu orang-orang yang mereka itu berpikir, mereka itu yang memenuhi janji Allah dan mereka itu tidak melanggar misak. Jadi kalau kita ingin masuk dalam kategori ulul albab, ya kita penuhi janji Allah dan kita tidak melanggar misak dengan Allah itu. Wal muradu lan tawi kang den maksud ma ausaquhu perkara ausaquhu misakake sapa ulul albabu ing misak al anfusihim ing atase jiwane ulul albab iku wa qabiluh lan nampa sapa ulul albab ing misak minal imani ing iman billahi maring Allah Ta'ala wa ghairihi lan sakliyane iman billahi minal muwasiki, yaitu saka pira-pira misak bainahum ing antarane ulul albab wa bainallah ing antarane Allah wa bainal ibad lan ing antarane hamba. Jadi apa yang sudah diperjanjikan pada diri mereka, ya dimisakkan, diikatkan pada diri para ulul albab ini, mereka itu menerimanya. Di antaranya apa? Iman kepada Allah dan yang lainnya selain iman pada Allah. Jadi ada perjanjian-perjanjian yang tadi jenengan sebutkan itu. Jadi ada perjanjian iman kepada rububiyah Allah, kemudian ada perjanjian yang lain, misak-misak yang lain. Nah, mereka itu menerima. Yaitu apa? Perjanjian antara mereka dengan Allah dan juga perjanjian antara mereka dengan hamba-hamba yang lainnya. Intinya penekanannya adalah memenuhi janjinya itu. Jadi orang-orang yang dia itu konsekuensi dengan janjinya. Kemudian wa qaulihi ta'ala dawe Allah Ta'ala wa malakum lan kenapa sira la tu'minu ora iman sapa sira kabeh billahi kelawan Allah wa rasulu lan utawi rasul iku ya da'uan nyeru sapa para rasul kum ing sira kabeh lituk minu supaya iman sapa sira kabeh bi rabbikum kelawan rabb sira wa qad lan yakti akhoda jupuk sapa Allah misaqakum ing misake sira kabeh in kuntum mukminin lamun sira kabeh apa wong kang iman. Dan kenapa kamu itu tidak beriman pada Allah sedangkan Rasul saja itu menyeru kalian agar kalian itu beriman kepada Allah, dan sungguh Allah itu sudah mengambil perjanjian dengan kalian semua jika kalian itu beriman. Wa huwa al-misaqu lan tegese iki misak al-awwalu kang awal allati kang kana ana apa misak wa hum lan bani Adam iku fi dhahril Adam ing dalem tulang sulbine Adam bi anallaha kelana kelawan anane Allah la ilaha ora ana gusti kang berhak diibadahi lakum ing sira kabeh iku siwau saliyane Allah. Jadi misak awal ini adalah
yang dipersaksikan ketika Bani Adam itu masih dalam tulang sulbi Adam itu adalah persaksian bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi, tiada ilah bagi kalian kecuali Allah. Tiada ilah bagi kalian kecuali Allah. Jadi sebatas masih rububiyah ya ininya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Rububiyah dan ilahiyah. Iya. Tapi kalau redaksi jelasnya kalau di ayat itu kan memang alastu birabbikum. Iya, Rububiyah. Ya, pada pokok pada awalnya adalah rububiyah yang konsekuensinya harusnya. Konsekuensinya ilahiyah. Ya, tapi konteks dalam hal ini masih dibahas rububiyahnya. Iya. Karena antara rububiyah dan uluhiyah itu sesuatu yang berkelindan sebenarnya, tidak bisa dipisah itu. Makanya ketika hanya separuh yang diyakini batil itu imannya. Wa hadzal misaqul antawi iki misak al-madhkuru kang disebutake fi hadhil ayat ing dalem iki pira-pira ayat wa ghairiha lan saliyane ayat iki minal ayat setengah saking pira-pira ayat ya dulu iku nuduhake ala anallaha yen ta Allah taala Allah jalla wa ala jalan dadekake sapa Allah likulli maring saben-saben insane manungsa fitratan ing fitrah tanza'ahu tegese tasra'ahu nyepet-cepetake apa fitrahu ing insan ilal haqqi maring kebenaran. Walaula dzalika lamun ora kaya mengkono iku lima kana krana apa ana li ahdi dadekake perjanjian wal misaki faidatan ing faidah. Maksudnya begini. Jadi misak yang disebutkan dalam ayat-ayat itu dan selain dari ayat-ayat yang sudah kita sebutkan itu menunjukkan bahwasanya Allah Jalla wa Ala itu menjadikan bagi setiap orang, setiap insan itu fitrah. Yang mana fitrah itu akan mempercepat orang untuk mengenali al-haq. Jika bukan karena tujuan itu, maka misak atau perjanjian itu tidak ada faedahnya. Kalau menurut penulis begitu. Masya Allah. Jadi kalau kita betul-betul berusaha menjaga al-fitrah ini, maka akan memudahkan kita untuk mengenali al-haq. Dan karena itulah kita perlu sering-sering senantiasa untuk terus diingatkan. Dan alhamdulillah ini insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan di ayat-ayat mengenai yang berkaitan dengan mengingatkan itu, mengingatkan termasuk fungsinya diutusnya Rasul, diturunkannya ayat-ayat Al-Quran sebagai mudzakir untuk memberikan tadzkirah kepada kita semua. Karena sungguh kita ini sangat mudah lalai bahkan dengan perjanjian yang amat berat, dengan mitsak yang telah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ini, kita pun akan mudah lalai. Maka Allah berbelas kasih, Allah berbaik diri kepada kita semua dengan mengutus Rasul, dengan mengirimkan pengingat-pengingat kepada kita. Selengkapnya insya Allah akan kita bahas, akan kita perbincangkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kepada kita rezeki berupa kesempatan, berupa kesehatan, kekuatan, dan hati yang mau menerima kebenaran. Semoga tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan di atas al-fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.